Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Fadila Alvan dari Program Studi Administrasi Bisnis Institut Manajemen Wiata Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi bahasa Indonesia. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia, kedua ejaan yang disempurnakan, ketiga kata dan istilah, dan yang terakhir adalah kalimat. Dalam hakikat bahasa Indonesia, kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia, lalu yang kedua ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui, bahasa Indonesia juga memiliki sejarah perkembangannya. Lalu, bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Mari kita simak. Pada abad ke-7 sampai ke-9, terdapat prasasti-prasasti yang bertuliskan huruf Panagari pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang digunakan pada masa itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Pendapat itu didasarkan pada penemuan prasasti di berbagai tempat di Nusantara dengan angka tahun yang bersamaan dengan masa perkembangan kejayaan kerajaan maritim tersebut. Seperti pada prasasti terakhir, yaitu prasasti Gandasuli adalah prasasti berbahasa Melayu kuno yang dengan mudah dapat dipahami. Oleh karena itu, bahasa ini dapat menyebar tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi juga ke wilayah yang jauh dari pusat kerajaan seperti Semenanjung Malayu, Sri Lanka, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina, dan wilayah Formosa. Pada abad ke-14 sampai ke-16 ditemukan pula sebuah batu nisan beraksara Pallawa dengan tahun 1380 Masehi pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Menyetujui, Aceh. Pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab yang isinya menyebutkan bahwa raja yang terkubur di makam itu telah memeluk agama Islam. Dengan demikian, angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Artinya, masa bahasa Melayu kuno telah berakhir sejak munculnya bahasa Melayu baru. Bahasa tersebut dijadikan sebagai kontak dengan bangsa lain, baik melalui perdagangan maupun melalui penyebaran agama Islam. Setelah runtuhnya kekuasaan Raja-Raja Melayu di Semenanjung Malaka, tugas pengembangan bahasa Melayu diteruskan oleh Kerajaan Samudra di Aceh. Namun, perkembangan sastra Melayu itu terganggu karena pada tahun 1521 Kesultanan Samudra diserang oleh Portugis. Selanjutnya, terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara pada abad ke-17 dan 18 yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya, terutama di bidang kesusastraan. Di Malaka, walaupun hingga abad ke-17 Portugis masih berkuasa, sastrawan Melayu masih dapat berkarya dan menghasilkan karya-karya tulis bernilai tinggi. Satu di antara karya sastra penting itu adalah buku Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Sri Lanang dengan gelar sebutan Bendahara Paduka Raja. Selanjutnya abad ke-19. Pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda dalam Kesepakatan London pada tahun 1824 menyebabkan terpolarisasinya perkembangan bahasa Melayu dalam wilayah kekuasaan yang berbeda. Satu berkembang di Semenanjung Malaya dengan pusat budayanya di Johor, sedangkan yang satu lagi berpusat di Riau dengan sebutan Riau Lingga. Bahasa Melayu di Malaya perkembangannya dipelopori oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, sedangkan di Hindia Belanda atau Indonesia adalah Raja Ali Haji. Diyakini bahwa Raja Ali Haji telah meletakkan dasar-dasar pokok pembinaannya sehingga bahasa di kawasan Kerajaan Riau Lingga disebut bahasa Melayu Tinggi. Pernyataan demikian memberikan alasan buat kita untuk mengatakan bahwa bahasa Melayu Tinggi digunakan secara luas di Nusantara dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Yang pada Kongres 1 Pemuda Indonesia tanggal 2 Mei 1926 diberi nama baru dan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sepesat itu tentu tidak terjadi begitu saja tanpa faktor penyebab, dan suatu yang terpenting diantaranya adalah adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya hingga sekarang tercatat sudah tercapai 746 bahasa. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia lah yang digunakan sebagai wahana komunikasi untuk perwujudan kesatuan bagi seluruh masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa daerah itu. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan dan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. Dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, ada ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa 1. Huruf J untuk menulis kata-kata jang, pajah, sajang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata seperti itoe atau itu dan omoer atau umur. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberikan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U, seperti kata guru, itu, umur, dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan, dan lain-lain. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1999, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang bertulis pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan ejaan itu. Selanjutnya adalah komponen-komponen ejaan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam Permen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama, pemakaian huruf. Kedua, penulisan kata. 3, pemakaian tanda baca. Dan 4, penulisan unsur serapan. Selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu tentang kata dan istilah. Pengertian kata dan istilah. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat dirubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata, maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Selanjutnya adalah istilah. Dari sejumlah sumber, istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu.
Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda ataupun polisemi. Selanjutnya adalah sumber kata dan istilah. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Selanjutnya adalah sumber istilah. Untuk memperoleh kata atau istilah baru, harus ada sumber dan tata cara pengambilan atau pembentukannya. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa-bahasa daerah serumpun. Dan yang ketiga adalah bahasa asing. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan tentang materi yang udah aku jelasin tadi? Untuk video kali ini kita akan berakhir di sini dulu. Mohon maaf apabila aku banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Okay?